Hujan turun tanpa jeda sejak sore, menampar aspal parkiran dengan suara rapat seperti ribuan kain kecil dijatuhkan bersamaan. Lampu-lampu toko memantul buram di genangan air, membuat halaman terlihat dingin dan sepi. Orang-orang berlari kecil menuju mobil masing-masing, menutup kepala dengan tas atau map, sibuk menyelamatkan diri dari basah. Di ujung gerbang, di bawah payung reot yang rangkanya bengkok, seorang tukang parkir tua berdiri sendirian. Rompinya basah kuyup, peluit di lehernya menggantung berat, tangannya gemetar setiap kali mengangkat kardus kecil untuk menahan air yang menetes dari atap bocor. Tak ada yang benar-benar melihatnya. Uang receh dilempar sekadarnya, tatapan dihindari. Sampai seorang pria berhenti, bukan untuk menyalakan mesin mobilnya, tapi justru mematikan langkah. Ia menatap sosok tua itu lebih lama dari yang lain. Hanya beberapa detik. Namun detik itu terasa ganjil, seperti waktu sedang menunggu sesuatu terjadi. Kadang hidup memang berubah bukan karena keputusan besar, melainkan karena seseorang memilih mendekat ketika semua orang memilih pergi. Dan malam itu, di tengah hujan yang dingin, sebuah kebaikan kecil diam-diam sedang membuka pintu takdir yang tak pernah disangka siapapun. Sebelum mulai ceritanya, yuk dukung channel ini dengan like dan subscribe supaya kisah-kisah hangat seperti ini bisa terus menemani hari kalian. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling kenal dan terasa dekat, seperti teman seperjalanan yang berbagi cerita di bawah satu atap. Siapkan waktu sebentar, tenangkan pikiran, karena kisah hari ini mungkin akan membuat hati kalian campur aduk, antara marah, haru, dan diam-diam bersyukur masih ada orang yang memilih peduli. Pria yang berhenti itu bernama Fajar. Usianya awal 30-an, tubuhnya kurus dengan jaket kerja yang warnanya mulai pudar di siku. Ia hanya teknisi listrik toko bangunan di lantai 2 ruko itu. Pekerjaannya memperbaiki kabel, mengganti lampu, memastikan semua saklar hidup. Gajinya pas-pasan, cukup untuk kontrakan kecil dan kiriman bulanan ke ibunya di kampung. Wajahnya biasa saja, tipe orang yang jarang diingat. Ia tidak banyak bicara, lebih sering tersenyum singkat dan menunduk sopan. Sejak kecil ia terbiasa membantu ayahnya yang dulu juga bekerja serabutan di parkiran pasar. Mungkin karena itu, setiap melihat orang tua berdiri terlalu lama di bawah hujan atau panas, hatinya selalu terasa ditarik pelan. Bukan iba yang berlebihan, hanya semacam rasa tak tega yang sulit dijelaskan. Namun malam itu, kebaikan sederhana justru terasa seperti kesalahan di mata orang lain. Saat Fajar mengambil kardus bekas dari dalam toko untuk dijadikan peneduh tambahan dan membawakan teh hangat dari warung sebelah, sekelompok pria bertubuh besar sudah lebih dulu menguasai area parkir. Mereka bukan petugas resmi, hanya preman setempat yang memungut uang lebih dari pengunjung. Jaket mereka tebal, rokok terselip di bibir, suara tawanya keras memantul di tembok. Mereka berdiri dekat gerbang, mengambil alih peluit si tukang parkir tua, menyuruhnya menepi seolah ia tak lagi dibutuhkan. Setiap mobil yang masuk dipalak 2 kali lipat. Si bapak tua hanya bisa berdiri di bawah hujan, bingung, tak berani melawan. Ketika Fajar menyerahkan teh hangat dan memayungi sebentar dengan jas hujannya, salah satu preman menatap sinis. Katanya, tak usah sok pahlawan. Katanya, orang tua itu cuma beban, kerja lambat, tak ada gunanya dipertahankan. Uang parkir yang tadi dikumpulkan si bapak bahkan dirampas begitu saja. Beberapa kain jatuh ke genangan air. Preman itu menendang kaleng kecil tempat receh disimpan, membuat isinya berserakan. Mereka tertawa, seolah sedang menonton lelucon. Fajar mencoba memunguti koin-koin itu, tapi tangannya ditepis kasar. Ia didorong ke bahu, disebut sok baik, disebut karyawan rendahan yang tak usah ikut campur. Katanya, urus saja kabel dan lampu,
jangan mengatur wilayah orang lain. Kata-kata itu diucapkan keras di depan pengunjung yang pura-pura tak melihat. Tukang parkir tua hanya menunduk, bibirnya gemetar, mungkin antara dingin dan malu. Di bawah hujan yang makin deras, ketidakadilan terasa telanjang. Yang lemah disingkirkan. Yang kasar justru berkuasa. Dan Fajar berdiri di tengahnya, dadanya panas, menahan marah, menyadari bahwa kadang yang paling menyakitkan bukan hujannya, melainkan cara manusia memperlakukan manusia lain seolah tak punya harga diri. Hujan belum juga reda ketika toko mulai sepi, satu persatu rolling door ditarik turun, menyisakan suara logam yang panjang dan berat. Lampu parkiran tinggal beberapa yang menyala, cahayanya kekuningan dan redup. Fajar seharusnya sudah pulang, tapi langkahnya justru melambat di dekat gerbang. Ia melihat tukang parkir tua itu masih berdiri di bawah atap bocor, rompinya lengket di badan, rambutnya menempel di dahi. Kaleng kecilnya hampir kosong. Tangan tuanya menggigil memegang peluit, seperti tak yakin apakah masih berhak meniupnya. Preman-preman tadi sudah pindah ke warung seberang, tertawa keras sambil merokok, meninggalkan si bapak sendirian dengan sisa hujan dan angin dingin. Fajar menghela napas pelan, lalu kembali ke dalam toko yang hampir tutup. Ia mengambil kardus bekas kulkas, memotongnya dengan cutter, lalu menyusunnya di atas kepala bapak itu sebagai peneduh darurat, menahannya dengan batu bata supaya tak terbang. Gerakannya sederhana, canggung, tapi teliti, seperti sedang memperbaiki atap rumah sendiri. Dari tas kerjanya, ia mengeluarkan jaket tipis cadangan yang biasa ia pakai kalau lembur malam. Jaket itu satu-satunya yang masih layak, tapi tanpa banyak pikir ia menyampirkannya ke bahu si bapak. Katanya pelan, biar tidak masuk angin. Nada suaranya biasa saja, seolah meminjamkan payung. Si bapak menolak halus, tapi Fajar pura-pura tak dengar. Ia lalu berjalan ke warung, membeli 2 gelas kopi sachet dan sebungkus gorengan dengan uang receh sisa makan siangnya. Mereka duduk berdampingan di bangku plastik kecil, uap kopi naik pelan di antara hujan. Fajar tidak banyak bertanya. Ia hanya menemani. Sesekali mengangguk saat si bapak bercerita tentang cucu di kampung, tentang kerja malam yang makin sepi. Cerita-cerita kecil yang mungkin tak penting bagi orang lain, tapi diucapkan pelan dengan mata yang berbinar, seperti seseorang yang akhirnya didengar. Ketika melihat sepatu si bapak sudah basah kuyup, Fajar membuka kotak peralatan motornya, mengambil plastik bekas, lalu membungkus bagian dalam sepatu agar tidak langsung terkena air. Tangannya kotor, kuku-kukunya menghitam oleh lumpur, tapi ia melakukannya tanpa ragu. Ia juga membantu merapikan kaleng receh yang tadi tercecer, mencuci koin-koin yang berlumpur dengan air hujan, mengeringkannya pakai tisu. Setiap koin disusun rapi kembali, seolah nilainya besar. Padahal mungkin tak seberapa. Waktu terus berjalan. Ponselnya bergetar, pesan dari temannya mengajak pulang bareng. Ia membalas singkat, bilang nanti. Ia tahu dirinya lelah. Bahunya pegal seharian angkat barang. Perutnya lapar. Tapi melihat si bapak duduk sedikit lebih tenang, memegang kopi hangat dengan kedua tangan, ada rasa ringan yang sulit dijelaskan. Seperti menemukan sesuatu yang lebih penting dari sekadar pulang cepat. Di tengah parkiran yang dingin dan sepi, tak ada kamera, tak ada orang memuji. Hanya 2 orang berbagi hangat sederhana. Fajar tidak merasa sedang jadi pahlawan. Ia hanya merasa, kalau suatu hari ayahnya berdiri sendirian di bawah hujan seperti itu, ia berharap ada orang yang mau duduk di sampingnya. Dan pikiran itu sudah cukup membuatnya bertahan sedikit lebih lama. Hujan mulai menipis, tinggal gerimis halus yang jatuh seperti kabut, tapi udara justru terasa lebih dingin. Parkiran hampir kosong,
Hanya beberapa mobil terakhir keluar masuk dengan lampu menyilaukan. Fajar masih berdiri di dekat pos kecil, membantu si bapak membereskan kardus peneduh yang mulai lembek. Tangannya kaku karena lama terkena air, tapi ia tetap bertahan. Dari seberang, suara tawa keras kembali terdengar. 3 preman tadi berjalan mendekat sambil menghisap rokok, sandal mereka menciprat genangan tanpa peduli. Bau alkohol samar ikut terbawa angin. Wajah mereka santai, seperti baru selesai bersenang-senang. Begitu melihat Fajar masih di situ, salah satu dari mereka tersenyum miring, senyum yang terasa seperti ejekan. Mereka berhenti tepat di depan pos. Tanpa banyak kata, salah satu preman mengambil peluit dari tangan si bapak dan meniupnya keras-keras, lalu tertawa. Katanya tugas jaga malam sekarang wilayah mereka. Si bapak mencoba menjelaskan pelan bahwa ia memang ditugaskan pemilik ruko, tapi kalimatnya dipotong. Tangannya didorong hingga hampir terjatuh. Fajar refleks menahan bahunya. Gerakan kecil itu langsung membuat suasana berubah tegang. Preman paling tinggi menatap Fajar dari ujung kepala sampai kaki, lalu bertanya dengan nada merendahkan, siapa dia berani ikut campur. Fajar menjawab pelan bahwa si bapak hanya bekerja, tidak perlu diganggu. Jawaban itu justru disambut tawa. Mereka menyebut Fajar sok suci, pahlawan kesiangan, cuma tukang servis listrik yang gajinya tak seberapa tapi merasa paling benar. Kata-kata itu dilontarkan keras, sengaja agar terdengar orang sekitar. Salah satu dari mereka menendang kaleng receh lagi. Koin-koin berhamburan, beberapa masuk selokan. Si bapak hanya menatap kosong, bibirnya bergetar. Preman itu berkata uang receh seperti itu tak ada artinya, lebih baik mereka saja yang pegang. Bahkan ia merampas jaket yang dipakaikan Fajar ke bahu si bapak, melemparkannya ke tanah berlumpur sambil menyebut barang bekas murahan. Lalu mereka menyuruh si bapak pulang saja, bilang orang tua bau hujan cuma bikin parkiran kelihatan kumuh. Kata kumuh diucapkan pelan tapi tajam, seperti pisau tipis. Beberapa pengunjung yang masih ada memilih cepat-cepat masuk mobil, pura-pura tak melihat. Ketika Fajar berjongkok memunguti jaketnya yang kotor, bahunya didorong kasar. Ia hampir tersungkur. Salah satu preman menepuk dadanya dengan keras, menyuruhnya ingat posisi. Katanya, dunia ini milik yang kuat, bukan milik orang lembek yang sibuk menolong orang tak berguna. Bahkan mereka mengejek si bapak sebagai beban hidup, orang gagal yang cuma menunggu mati. Kalimat itu menggantung dingin di udara malam. Fajar merasakan sesuatu mendidih di dadanya, campuran marah dan sedih yang sulit ditahan. Tapi di hadapan 3 tubuh besar itu, ia hanya bisa berdiri tegak, menahan diri agar tak memperburuk keadaan. Di bawah lampu parkiran yang redup, pemandangan itu terasa kejam. Orang tua yang sudah lelah direndahkan. Kebaikan dianggap kelemahan. Kesombongan berdiri paling tinggi. Dan di titik itulah, rasa geram tumbuh paling dalam, karena yang diinjak-injak bukan cuma 2 orang, melainkan harga diri manusia itu sendiri. Gerimis berhenti pelan, menyisakan tetesan air dari ujung atap yang jatuh satu-satu ke aspal, seperti jam yang berdetak lambat. Parkiran terasa lengang setelah toko-toko benar-benar tutup. Lampu sorot memantulkan uap tipis dari tanah basah. Preman-preman itu masih berdiri tak jauh dari pos, tertawa keras sambil menghitung uang parkir yang mereka ambil. Fajar membantu si bapak duduk di kursi plastik yang kakinya pincang. Jaketnya yang tadi dilempar kini ia peras pelan, mencoba mengurangi airnya. Tangannya sendiri menggigil, entah karena dingin atau marah yang belum reda. Si bapak terlihat lebih diam dari tadi. Tatapannya lurus ke depan, bukan kosong, tapi seperti sedang mengingat sesuatu yang jauh.
Ada ketenangan aneh di wajah tuanya, ketenangan yang tak cocok dengan orang yang baru saja dipermalukan. Fajar mengira mungkin itu hanya pasrah. Beberapa menit kemudian, dari arah jalan utama terdengar suara mesin mobil berhenti. Bukan suara knalpot kasar seperti motor-motor liar, melainkan halus dan berat. Sebuah mobil hitam masuk perlahan ke area parkir, lampunya menyapu genangan air. Fajar tak terlalu memperhatikan, mengira hanya pelanggan terakhir. Namun mobil itu berhenti tepat di depan pos kecil mereka. Pintu belakang terbuka dari dalam. Seorang pria muda berseragam rapi turun lebih dulu, lalu bergegas membuka payung. Gerakannya sigap, penuh hormat, seperti menyambut atasan. Pemandangan itu terasa janggal di tengah parkiran sepi. Si bapak berdiri pelan. Gerakannya berubah. Punggung yang tadi tampak membungkuk kini tegap perlahan, seperti batang kayu tua yang kembali lurus. Tangannya tak lagi gemetar. Ia melepas rompi parkir yang basah, melipatnya rapi, lalu menyerahkannya pada Fajar sebentar. Di bawah rompi itu, ia mengenakan kemeja polos yang meski sederhana tampak bersih dan terawat. Wajahnya yang tadi tampak lelah kini terlihat tegas. Garis rahangnya keras. Tatapannya tajam, tenang, seperti seseorang yang terbiasa membuat keputusan. Fajar terdiam, bingung oleh perubahan kecil tapi terasa besar itu. Pria berseragam tadi menghampiri dan memberi hormat singkat. Bukan hormat bercanda. Benar-benar hormat. Ia memanggil si bapak dengan sebutan Jenderal. Suaranya mantap. Fajar merasa dadanya seperti dipukul pelan. Kata itu menggema di kepalanya. Jenderal. Beberapa detik terasa panjang. Si bapak hanya mengangguk kecil, lalu berbicara pelan menanyakan kondisi sekitar. Nada suaranya berbeda. Berat. Berwibawa. Bukan suara orang yang takut diusir. Tak lama, 2 mobil patroli polisi masuk menyusul, lampu birunya berkedip memecah gelap. Para preman yang tadi tertawa mendadak kaku. Tawa mereka mati begitu saja. Beberapa polisi turun dan langsung berjalan cepat ke arah mereka, seolah sudah tahu harus kemana. Fajar masih berdiri memegang rompi basah itu, pikirannya berputar. Potongan-potongan cerita mulai masuk akal. Cara si bapak berdiri, caranya diam saat dihina, sorot matanya yang tenang. Semua bukan pasrah. Itu wibawa yang disimpan. Seseorang berbisik bahwa beliau jenderal purnawirawan yang kini sering berkeliling tanpa pengawalan mencolok, ingin melihat langsung kondisi masyarakat tanpa protokol. Nama besarnya disebut pelan dengan hormat. Fajar menatap pria tua di sampingnya dengan perasaan campur aduk. Orang yang tadi ia payungi dengan kardus, yang ia belikan kopi saset, ternyata sosok yang selama ini hanya ia lihat di berita. Dan di tengah parkiran basah itu, ada rasa hangat yang pelan tumbuh di dadanya. Bukan bangga. Hanya puas yang sunyi. Karena kebaikan kecilnya ternyata jatuh pada orang yang tepat, di waktu yang tepat, seperti takdir yang bergerak diam-diam. Polisi turun dari mobil patroli dengan langkah cepat namun tenang, sepatu mereka menciprat sisa air hujan. Lampu biru berputar pelan, memantul di genangan seperti cahaya yang pecah-pecah. Tak ada teriakan, tak ada adegan kejar-kejaran. Hanya suara borgol yang beradu pelan dan perintah singkat yang tegas. Para preman yang tadi berdiri paling lantang kini mendadak kecil. Tawa mereka hilang, rokok dijatuhkan setengah hisap. Salah satu mencoba berdalih, mengatakan hanya menjaga parkiran, tapi suaranya goyah. Polisi menyebut laporan pungutan liar, intimidasi, dan perusakan barang sudah lama masuk. Malam itu hanya kebetulan waktunya tepat.
Mereka diminta ikut ke kantor untuk pemeriksaan. Tangan yang tadi seenaknya menendang kaleng kini gemetar saat diborgol. Tidak ada balasan kasar. Tidak ada dendam. Hanya akibat yang datang pelan, seperti hujan yang akhirnya turun setelah awan terlalu lama gelap. Fajar berdiri beberapa langkah dari sana, menyaksikan semuanya dengan napas tertahan. Di sampingnya, lelaki tua yang kini ia tahu sebagai Jenderal Purnawirawan berdiri tegak, wajahnya tetap tenang. Ia tidak menunjuk-nunjuk, tidak memarahi siapapun. Ia hanya berbicara singkat dengan salah satu polisi, suaranya rendah dan jelas, meminta agar masalah diselesaikan sesuai hukum tanpa berlebihan. Lalu ia menoleh pada Fajar. Tatapannya hangat, jauh dari kesan berkuasa. Ia mengucapkan terima kasih sederhana, katanya jarang ada orang yang mau berhenti hanya untuk menemani orang tua kehujanan. Kalimat itu ringan, tapi terasa berat di dada Fajar. Ia hanya mengangguk canggung, merasa apa yang dilakukannya tadi terlalu kecil untuk disebut pertolongan. Jaketnya masih basah, sepatunya kotor lumpur, dan besok ia tetap harus bekerja seperti biasa. Namun entah kenapa, malam itu langkahnya terasa lebih ringan. Si jenderal menepuk bahunya pelan sebelum masuk ke mobil, gestur singkat seperti seorang ayah pada anaknya. Mobil hitam itu pergi perlahan, meninggalkan parkiran yang kembali sunyi. Fajar membantu merapikan pos kecil, mengembalikan kaleng receh, menyapu sisa air. Tak ada tepuk tangan. Tak ada yang mengabadikan. Hanya angin malam dan lampu redup. Ia sadar, hidupnya tidak berubah megah. Ia tetap teknisi listrik dengan gaji pas-pasan. Tapi hatinya terasa utuh. Ia mengerti sesuatu yang sederhana. Kebaikan tidak pernah sia-sia, meski terlihat kecil. Kadang kita menolong tanpa tahu siapa yang kita tolong. Dan mungkin memang begitu seharusnya. Karena nilai sebuah tindakan bukan ditentukan siapa yang menerima, melainkan siapa kita saat memilih melakukannya. Di dunia yang sering memberi panggung pada yang paling keras, ternyata yang paling kuat justru mereka yang tetap lembut. Terima kasih sudah menemani kisah ini sampai akhir, dari hujan dingin di parkiran sampai momen sunyi ketika keadilan berjalan dengan caranya sendiri. Kalau cerita seperti ini terasa dekat dengan hidup kalian, kalau kalian percaya bahwa kebaikan kecil masih punya arti di tengah dunia yang keras, dukung channel ini dengan like dan subscribe agar lebih banyak kisah hangat bisa terus kita bagikan bersama. Tulis juga di komentar nama dan kota kalian, biar kita saling kenal seperti keluarga yang duduk berdampingan berbagi cerita. Sampai jumpa di kisah berikutnya, semoga langkah kalian selalu dipertemukan dengan orang baik, dan semoga kita semua tetap berani peduli, bahkan ketika tak ada yang melihat.